Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir wa kadzdzaba alladziina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fa kaifa kana nakir. Shadaqallahul adzim. Sadaqa wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang mempertemukan kita semuanya pada kesempatan malam yang mulia dan di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita surat Saba. Terima kasih. Di mana pada kesempatan lalu Allah menceritakan kepada kita semuanya dalam ayat ke-43 bahwasanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari ajakan utusan-utusan Allah ini ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas, yang sudah jelas, sudah faktual, ya. Bayyinatin itu jelas, faktual dan ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka mereka biasanya mengatakan ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Mereka akan mengatakan, wah ini mah orang-orang yang pengen melarang kita untuk melaksanakan tradisi daripada nenek moyang kita. Yang kedua, waqalu ma hadza illa ifkum muftara. Yang kedua, mereka juga biasanya mengatakan bahwa tidaklah ini kecuali hanya ifkun muftara, kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat saja. Kemarin saya tegaskan bahwa biasanya ungkapan-ungkapan orang kafir yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu biasanya dipakai oleh orang-orang musuh-musuh Islam sekarang untuk melemahkan Islam. Sehingga umat Islam yang sudah terbiasa baik, terbiasa bergaul dengan masyarakat dimanapun Islam itu ada, dianggap sebagai mengikuti tradisi nenek moyang, dianggap sebagai membuat kebohongan-kebohongan. Wa qala alladziina kafaru, makanya kemudian orang-orang kafir itu mengatakan lil haqqi lamma ja'ahum, mengatakan kepada kebenaran, ya,
ketika datang kepada mereka satu kebenaran, kebenaran itu adalah segala sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan logika. Itu namanya kebenaran. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara logika dan ilmiah, tapi itu kebenaran juga, namanya apa? Keyakinan. Ya, keyakinan itu walaupun menurut pandangan orang lain nggak benar, tapi menurut orang yang punya keyakinan ini itu adalah kebenaran. Us dipaksain bisa. Nah, baru kemudian ketika dikupas secara ilmiah tidak sesuai dengan ilmiah dan logika, tapi itu dianggap benar, itu namanya keyakinan. Dipaksain kayak apapun susah, walaupun ketika itu dilakukan secara sistematis dan masif dan jadi dilakukan terus-menerus, bisa berubah keyakinan itu. Bisa berubah. Walaupun keyakinan itu jelas-jelas nggak masuk akal dan nggak ilmiah. Contohnya apa? Contohnya gini. Dulu ada orang yang mengaku sebagai nabi, bahkan mengaku sebagai istrinya malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Udah jelas-jelas itu, nggak masuk akal itu kalau orang percaya sama dia itu. Terus elek, ya kan? Terus ngaku jadi nabi, terus pernah berhubungan intim dengan malaikat Jibril, itu kan nggak masuk akal. Tapi ada saja yang percaya, pengikutnya juga banyak. Bahkan pengikutnya ini orang-orang yang punya secara akademisi ini mereka berpendidikan tinggi. Banyak profesor, doktor ikut. Nah, jadi itulah keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dibuktikan ya, secara ilmiah dan logika. Oleh karenanya, kemarin Allah sudah ceritakan ayatun bayyinatun. Ayat-ayat Allah yang jelas itu adalah ayat-ayat Allah yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman dan juga mengandung 100% mengandung unsur kebenaran yang sesuai dengan logika kan ilmi. Dicek aja. Allah itu nantang kok. Fa'tu bisuratim min misli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kamu nggak percaya sama Quran, buktikan. Kalau kamu bisa bikin satu surat aja dalam Al-Quran yang persis. Satu surat dalam Al-Quran itu kalau cuma bikin satu surat gampang. Ya enggak? Gampang. Musailama Al-Kadzab itu nabi palsu pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat itu, Abu Bakar Siddiq itu banyak bikin surat-surat yang mirip seperti Al-Quran. Tapi apakah itu mengandung kebenaran yang berarti bisa dibuktikan secara akal, logika kan, ilmi? Enggak sama sekali. Sehingga seakan-akan mukjizat para nabi-nabi yang dulu ini kan semuanya kan mengandung segala macam kesaktian, ya kan? Nabi Musa, terus Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya Al-Quran. Kita sebagai orang Islam banyak yang tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini bisa sebagai mukjizat. Kalau kita nggak mau berpikir. Padahal sebenarnya banyak sekali orang-orang
justru kemudian beriman dan memeluk agama Islam karena mempelajari Al-Qur'an, ingin membuktikan Al-Qur'an secara ilmiah. Nah, seorang profesor dulu itu, ya, dari mana itu? Dari seorang arkeolog. Yang ketika menemukan piramid itu di Mesir itu, yang ternyata di dalamnya ada kuburan Fir'aun. Sebelumnya dia menolak cerita dalam Al-Quran bahwa Allah itu menyelamatkan jasadnya Fir'aun, sehingga jasad Fir'aun ini utuh. Ketika dia temukan ternyata di dalamnya banyak kuburan Fir'aun, dan kuburannya semuanya jasadnya utuh. Jasadnya itu utuh tapi mengecil. Masih nggak percaya dia dengan Quran, karena dalam Quran hanya disebutkan Fir'aun itu tenggelam di dalam laut. Akhirnya dia percaya ketika dia menemukan di dalam tubuhnya Fir'aun ini ternyata banyak garam. Banyak gak? Dia beriman. Nah, inilah Al-Quran ini sebagai mujizat yang mampu menunjukkan kebenaran. Mujizat itu artinya sesuatu yang menundukkan, sesuatu yang mampu menundukkan kepada siapapun yang menentang dan menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa? Seorang astronot, Sunita Williams, ketika dia pergi ke luar angkasa, ke bulan, pulang-pulang langsung mengucapkan kalimat syahadat. Ketika dia memotret, ternyata Mekah dan Madinah ini memancarkan syahadat. Dan itu membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa Allah sendiri mengatakan wahadal baladil amin. Seorang profesor dari Jepang meneliti tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan beda enggak sama dengan air yang kita minum ini? Sama apa beda? Sama. Zat intinya itu sama. Tapi kenapa air Zam-Zam ini menjadi air yang istilahnya itu mengandung keramat, ya kan? Sampai harus bawa ke sini dan seterusnya. Kan ada ustadz yang bilang itu, enggak, ngapain Zam-Zam itu bawa-bawa ke jauh-jauh ke Mekah, minum sini sama aja katanya. Nah, itu ustadznya enggak pernah belajar, ya. Yang membedakan kalau airnya sama, walaupun kemudian setelah diteliti oleh profesor itu ternyata itu istilahnya itu mineral mineral-mineral yang ada di kandungan yang ada di air Zam-Zam ini lebih banyak dibandingkan dengan air biasa. Apa itu namanya istilahnya? Nah, kalau saya melihatnya, kenapa itu bisa menjadi beda? Karena Zam-Zam ini didoakan banyak orang. Enggak berhenti-berhenti itu setiap detik itu. Orang umroh lewat air Zam-Zam, lewat sumur Zam-Zam semua. Yang lewat air yang di mana ini? Di bak mandi itu. Siapa paling enggak kalau enggak sholat 5 waktu enggak datang itu. Nah, di sana enggak berhenti-berhenti dan ribuan. Berdoa semua mereka. Nah, ini yang kemudian mengandung obat, mengandung hal-hal yang keramat tadi itu. Ya, terus dia meneliti juga ini profesor ini, antara air yang diminum
yang kita menggunakan membaca bismillah dan tidak, itu beda. Ya kan? Itu beda. Nah, disitulah kandungannya. Dulu ada, saya dengerin sendiri tuh, kaget juga saya. Ada Ustadz, siapa itu Ustadz? Siapa namanya? Yang baru meninggal itu. Itu bilang enggak. Jam-jam itu bukan masalah. Kalau airnya memang sama, tapi kualitasnya berbeda. Sama air yang kita minum sekarang ini dengan air yang di rumah itu sama, tapi kualitasnya berbeda. Lebih banyak mujizatnya air yang kita minum sekarang karena kita minumnya di masjid sambil ngaji, sambil nunggu sholat isya, dan masjid itu keramatnya tinggi karena dibuat orang ibadah semua terus, ya kan? Rumah kita buat ibadah nggak? Rumah kita juga buat ibadah, Ustaz. Tapi tidak sebanyak masjid. Puncaknya ketika hari Jumat. Bisa nggak kamu ngundang orang sebanyak hari Jumat untuk hadir di rumahmu? Nggak bisa. Makanya beda juga. Dulu kalau saya di pesantren, Pak. Saya di pesantren itu dulu. Ya. Minum air cola yang buat wudhu, buat ini kita minum itu sehat itu, ya kan? Dan kadang-kadang diminum, dimasak nggak sampai matang, nggak sampai mendidih, cuma anget aja. Air intip itu, air apa? Intip ya. Tuangin air jeding, air yang itu, terus dimasak sampai setengah matang, anget lah, diminum. Nah itu ternyata membuat seorang profesor tertarik meneliti kenapa anak-anak santri ini kok nggak pada sakit perutnya itu, padahal minumnya kayak gitu aja. Nah kalau orang Perumnas 3 minum air kayak gitu langsung perutnya sakit. Nah ternyata antara air dan ini dan yang ada di intisari, yang ada di intip itu mengandung kekebalan. Saya dulu suka tak tambahin daun jambu, jadi minumnya rasa jambu. Jadi katanya mengandung kekebalan. Warnanya kan coklat itu. Selain itu juga ada unsur doa. Biasanya anak santri kalau belum pernah minum air cola pesantren nggak betah dia. Tapi kalau udah kemasukan itu jadi betah. Nah, jadi itu mukjizat. Ketika Allah menceritakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bahwa dulu Mekah pernah diserbu pasukan Abraha yang ingin membawa Ka'bah ke Yaman. Kemudian ada burung ababil. Itu kalau pandangan masyarakat tradisional, ya udah burung datang kan gitu. Burung datang nyucuin ya kan. Tapi ternyata dijelaskan secara ilmiah dan diteliti, sehingga membuat sang profesor juga masuk Islam. Itu ternyata burung-burung ini tidak semata-mata burung. Jadi dia membawa semacam kayak batu. Batunya ini diteliti juga. Kan ada alatnya itu, sampai berapa ribu tahun juga masih bisa dibuktikan. Nah, jadi tidak langsung ke orang itu kena batu terus mati, enggak. Kayak ketembak gitu, enggak. Ternyata sakit dulu, melepuh, gatal terus meninggal. Meninggalnya juga tidak di Mekah. Kalau di Mekah kan jadi Mekah banyak mayat. Enggak.
Nah, ini pentingnya kita itu tidak hanya membaca Quran dan baca terjemahan Quran, tapi harus mempelajari tafsir. Karena yang mampu menceritakan ini para ulama. Kita kan nggak tahu, taunya orang di apa? Alam tara kaifa faru asbabil fil alam jal kaitum fi tadlil waras alaihim toiron ababil tarmihim bihijarati. Mereka melemparin dengan batu. Pikiran kita kan dilempar batu terus mati gitu kan. Ada proses. Jadi sesuatu di dalam Quran ini banyak sesuatu yang gak masuk akal, yang cukup kita percayai, tapi dalam perjalanan karena ini mukjizat, maka itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan masuk kalau kita. Sampai saya pernah cerita, Nabi Yusuf itu, mana ada bajunya doang bisa menyembuhkan orang mata abahnya yang buta, Nabi Yakub ya. Oke, itu mukjizat, iya. Tapi ketika sudah diceritakan dalam Al-Quran, maka mukjizat-mukjizat para nabi itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau enggak, umat Nabi Muhammad itu umat yang paling hebat, yang paling berilmu tinggi, paling pinter, yang mampu merubah dunia. Ya kan? Maka harus bisa membuktikan. Akhirnya diteliti. Ternyata ada juga penelitian itu. Jadi ternyata karena bajunya Nabi Yusuf mengandung keringatnya Nabi Yusuf. Karena keringat itu sehingga mata yang sakit itu bisa menjadi, dan tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk memang diceritakan dalam Quran bajunya di apa itu? Bukan di apa? Di apa? Aduh, bahasa Jawanya itu di sempiokno gitu loh. Apa itu, saya nggak ngerti bahasa Indonesianya gimana. Gini loh, giniin loh. Nah, apa itu bahasa Indonesianya? Orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah itu kan nggak masuk akal, ya nggak? Tapi kemudian secara ilmiah bisa dibuktikan. Yang akhirnya sekarang profesor yang menemukan keajaiban mukjizat dari Nabi Yusuf itu mendapatkan bahwasanya yang salah satu inti pembuatan obat mata itu adalah keringat manusia. Dan apa itu istilahnya, dapat apa itu? Yang kalau dipakai perusahaan dia dapat royalti, itu apa namanya itu? Jadi hak paten oleh dokter siapa itu yang dari Mesir itu. Makanya dulu kan kita lihat ya, orang-orang tua kita dulu itu matanya itu jelas-jelas walaupun sudah tua. Karena mereka sering ke sawah keringetan, netes kan perih ya. Sama kayak kita ditetesin mata itu perih juga. Dan Nabi Yakub matanya buta karena nangis. Nangis itu banyak mengeluarkan air mata sehingga matanya kering, sehingga menyebabkan kebutaan. Banyak sekali, makanya Allah itu ingin menantang. Kalau kamu bisa bikin satu surat aja persis seperti Al-Quran, undang semua teman-temanmu. Kalau nggak percaya dengan Al-Quran, kalau nggak bisa ya percaya, mestinya harus, gitu. Harus percaya dengan. Saya dulu waktu masih di pesantren, waktu kuliah, ditanya oleh salah satu dokter dosen saya itu,
penciptaan Nabi Isa itu ilmiah enggak? Ya kan? Nabi Isa itu kan lahir tanpa bapak. Masuk akal enggak itu? Dan diceritakan dalam Al-Quran. Tapi dalam perjalanan itu masuk akal dan ilmiah karena ada bayi tabung. Bayi tabung itu lahir tanpa bapak. Iya. Bapaknya kan keono. Atau sel sperma dan sel telur digabungkan terus dimasukkan ke rahim orang lain, iya kan? Bayi tabung. Ternyata bisa itu. Cloning. Terbukti semua. Nah, kalau orang-orang itu sudah ingkar, wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang sudah terlanjur ingkar, ya. Kafir itu bahasa Indonesianya ingkar. Kalau orang sudah ingkar, kemudian dijelaskan kayak apapun kebenaran itu, maka dia tetap nggak percaya. Bahkan mereka mengatakan in hada illa sihrun mubin. Wah, ini kan cuma sihir ini. Sihir aja ini. Dulu Nabi Muhammad SAW juga gitu, Pak. Dianggap penyihir. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, nggak ada yang percaya dengan Muhammad. Cuma satu orang yang percaya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Karena nggak percaya, maka mereka menguji. Coba kita uji benar nggak omongan dia. Nabi diuji. Suruh ngitung berapa tiangnya Masjidil Aqsa. Posisi orang Mekah itu kan tidak beragama. Tapi mereka sering ke sana karena mereka berdagangnya ke Syam. Ya. Mereka apal itu tiang-tiangnya Masjidil Aqsa, suruh ngitung Rasulullah. Kemudian Rasul sampai mukjizat membelah bulan. Kok bisa membelah bulan itu? Masuk akal enggak itu? Dulu ya Nabi ya tinggal menceritakannya bulan terbelah. Yang kemudian pada abad ke-20, 21 ini bisa dibuktikan bahwa memang bulan itu ternyata pernah in hada illa sihrun mubin. Kalau orang itu sudah ingkar terhadap kebenaran yang datang kepada mereka, yang sudah kita jelaskan. Ya. Kenapa kok mereka ingkar? Karena mereka sudah punya keyakinan sendiri terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang kita jelaskan. Sehingga dijelaskan kayak apapun, mereka hanya mengucapkan in hada illa sihrun mubin. Tidaklah ini kecuali hanya sebuah sihir yang nyata. Udah, kamu jangan deket-deket sama dia. Nanti kamu kesihir, kamu terpengaruh. Sihir itu kan sesuatu yang mempengaruhi alam sadar kita. Padahal sihir itu sebenarnya tidak nyata. Makanya kita itu kadang-kadang sering, kalau saya selalu menyampaikan ke tempat pengajian saya, ngaji itu di mana saja, kepada siapa saja. Ketika kebenaran itu disampaikan, terimalah. Dan ketika kebenaran itu membawa ketenangan, maka itu namanya hikmah. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang yang beriman, maka anna wajadaha akhodaha. Dimanapun dia menemukan, ambil. Tapi ternyata ada ustadz itu yang ngajarin jamaahnya nggak boleh ngaji ke sono. Nanti kamu terpengaruh.
Ya kan? Nanti kamu terpengaruh sana, terpengaruh sini. Duh. Kalau memang yang diajarkan Ustadz itu benar, maka kebenaran itu adalah sesuatu yang diterima oleh semua orang. Kemarin saya sampaikan, tradisi apapun, baik itu dicontohkan oleh Nabi atau tidak, tapi ketika dianggap benar oleh orang yang beriman, maka itu juga benar menurut Allah dan Rasulullah. Karena Nabi sendiri mengatakan ma ra'ahul mu'minuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh orang-orang beriman itu benar, kebaikan, maka itu pun baik menurut Allah. Orang beriman loh ya. Maka orang-orang dulu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu juga gitu, Pak. Kamu jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu bisa mensihir kamu, mempengaruhi kamu. Sehingga ayat-ayat Quran itu dianggap sihir. Maka yang membacakan ayat Quran namanya Muhammad itu juga disebut sahir, tukang sihir. Kenapa? Karena mereka sudah menganggap sudah kalah. Orang yang kafir itu, orang yang ingkar sudah kalah. Dia ngakui bahwa ini enggak benar, tapi dia harus tetap pertahankan supaya diakui oleh pengikutnya sebagai sebuah kebenaran. Kan Lia Eden itu coba. Ini enggak masuk akal, enggak ini, tapi ya ada aja. Karena itu keyakinan tadi itu saya bilang, ya kan? Nah, untuk merubah keyakinan itu maka harus ada kontinuitas dalam berdakwah. Dakwahnya gimana ya? Harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati wajadidum billati ahsan. Kalau enggak bisa. Kalau dakwahnya kasar, keras, apalagi sampai memukul dan lain-lainnya, tidak akan bisa merubah keyakinan. Merubah saat itu saja karena takut. Kalau orangnya sudah mati, enggak takut lagi, balik lagi. Ya. Maka harus dengan pendekatan. Yang pertama apa ya? Dengan hikmah. Dengan pendekatan secara hikmah. Dan harus sabar. Dulu itu ada seorang ulama namanya Romli Tamim. Kiai Romli Tamim itu pendiri pesantren Darul Ulum Jombang. Ayahnya Kiai Musta'in Romli. Dulu itu beliau itu mendirikan pesantren, di sampingnya bioskop atau tempat diskotiknya orang-orang Cina, orang-orang yang kafir semua. Masyarakat sudah gergetan, meminta kepada Kiai Romli ini untuk membubarkan itu. Kata Kiai Romli, ya biarin aja, mereka punya hak, itu tanah mereka, lahan mereka, ya kan. Yang penting nggak mengganggu masyarakat. Ya tapi kan itu maksiat dan lain-lain. Kiai Romli tetap enggak. Tapi dibalik tidak menolaknya Kiai Romli untuk membubarin itu, beliau ini kan mursyid Toreko Naksabandia Qadiriyah. Santri-santrinya jamaahnya setiap zikir selalu berdoa memohon kepada Allah. Enggak lama kemudian, enggak sampai setahun, orangnya sendiri itu, orang yang punya lahan sendiri itu sowan kepada Kiai Romli, terus mewakafkan tanahnya itu buat pesan. Sekaligus dia minta dibimbing masuk tuh, enak enggak gitu? Hah? Iya, kalau dulu Rasulullah waktu di Mekah melawan dengan kekerasan,
Islam nggak akan ada di Perumnas 3. Padahal Rasulullah itu di Mekah itu berapa? 13 tahun. Beliau melihat setiap hari, melihat ke Ka'bah, melihat patung, ada 360 patung itu. Enggak beliau hancurkan, enggak. Padahal sudah ada perintah dari Allah untuk dakwah terang-terangan. Enggak. Udah biarin aja. Ya kan? Beliau berdakwah menyampaikan tauhid, jangan nyembah patung. Ya kan? Sembahlah Allah. Loh, kita kan hanya menjadikan patung ini perantara. Ya jangan, patung kok jadi perantara. Perantara itu manusia, kan gitu ya. Patung nggak bisa apa-apa, digigit nyamuk aja nggak bisa nyeblek. Ya kan? Digaruk nggak bisa garuk-garuk. Ini ceritakan Quran seperti itu. Manusia. Sampai 13 tahun. Kalau Nabi kemudian melawan, langsung menghancurkan itu patung-patung itu, nggak akan turun ayat ara'aital ladzi apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Nggak akan turun itu. Kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam, nggak pakai dipaksa, berbondong-bondong sendiri masuk Islam. 8 tahun kemudian, ya kan? Setelah Nabi diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah, 8 tahun kemudian baru orang itu yadkhuluna fi dinillahi apa? Bondong-bondong masuk. Nah, itulah kebenaran. Itulah yang disebut kebenaran, ya kan? Yang perlu kita yakini. Dan juga ayatun bayyinatun. Jadi kebenaran itu harus berkesinambungan, Pak. Nggak bisa kebenaran itu. Makanya konsep-konsep yang ngawur itu biasanya tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Saya pernah kemarin sampaikan seperti dulu orang ngotot kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Oh. Jadi semuanya, iya, semuanya. Pas ngomong semuanya, iya, dia pakai mic. Ya kan? Akhirnya zamannya nanya. Kan awalnya semuanya, ya kan? Nah, itu Pak, mic itu kan nggak pernah dipakai Nabi. Oh, ini beda. Akhirnya gitu. Padahal awalnya bilang semuanya. Jadi akhirnya ada bid'ah dunyawiyah, ada bid'ah ukhrawiyah, ada bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Akhirnya cari-cari akal-akalan. Padahal konsep para ulama adalah tidak semuanya bid'ah itu sesat. Itu konsepnya. Maka arti daripada kullu bid'atin dolalah, bahwa semua bid'ah itu sesat adalah sama dengan kita mengatakan bahwa semua orang Islam yang ada di Perumnas 3 ini kalau hari Jumat yang laki-laki pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Apakah semuanya? Ada enggak yang enggak sholat Jumat? Ada. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat semuanya itu tidak menunjukkan orang per orang, tapi mayoritas. Sehingga ya akhirnya konsep Imam Syafi'i kan mengatakan ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib itu gimana? Ya, kayak bikin Quran, mushaf Quran itu loh. Ya, itu wajib. Kalau nggak ada mushaf Quran itu kita nggak bisa baca Quran. Itu bid'ah itu, iya, karena Nabi nggak pernah itu mengajarkan itu.
bangun masjid. Siapa sih ngajarin bangun masjid mewah kayak gini? Masjidnya Nabi dulu kan cuma. Nah ini wajib. Kenapa? Karena kalau nggak begini, mana ada orang mau ke masjid? Udah begini aja kadang masih banyak nggak ke masjid. Masjidnya dibikinin adem, AC, pakai AC masih nggak betah. Apa sih kurang? Ya kan? Ada bid'ah itu yang haram memang ada. Jelas sudah. Ada bid'ah itu yang sunnah. Itu pembagian. Kemudian ada pembagian, ada bid'ah tadi itu duniawiyah, ukhrawiyah. Ada bid'ah yang ada dua hasanah dan dolal. Jadi kita nggak boleh buru-buru. Nabi itu nggak pernah buru-buru. 13 tahun sabar di Mekah. Akhirnya hasilnya sekarang ini yang kita bisa rasakan. Ya kan? Hasilnya kita rasakan seperti ini sekarang. Bisa melaksanakan ibadah sampai yang dulu dari Nabi Muhammad SAW dikit-dikit sampai ke sini. Nabi nggak sampai ke sini, tapi ajarannya sudah di sini. Dan kita nanti pasti ketemu dengan Nabi. Kita pasti ketemu dengan Nabi. Ketemu dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah merindukan kita. Kata Nabi itu, saya rindu sama saudara-saudaraku. Para sahabat bilang, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian itu sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah man lam yaroni fa'amanabi. Saudara-saudaraku itu orang yang belum pernah lihat aku tapi percaya sama aku. Tapi percaya sama saya. Nanti ketahuan semua. Masih ingat enggak? Apa yang membedakan antara kita yang percaya dengan Nabi? Jadi semuanya ini kan umat Nabi Muhammad ya. Muslim ataupun kafir itu semuanya umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad itu tidak semuanya percaya, beriman. Yang membedakan nanti kira-kira Nabi mengenali kita bahwa itu yang beriman dan tidak itu gimana? Masih ingat enggak? Ciri-cirinya ghurron muhajjalina min asaril wudu. Ingat ya, ghurron muhajjalina min asaril wudu. Muka dan kepalanya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya karena bekas-bekas air wudu. Makanya ini wudu jangan buru-buru, yang sempurna supaya cahayanya semakin terang. Oh, itu umatnya Nabi. Yang wudunya nggak terang, apalagi yang nggak pernah wudu, ya nggak dikenalin sama Nabi. Itu langsung wudu. Ya. Jadi maka kita harus percaya, ya, nggak boleh buru-buru tadi. Kita harus yakin bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa Islam ini kami jaga kata Allah, dan karena kami yang menurunkannya, Quran itu. Makanya kita tinggal mengimbangi saja. Termasuk Islam di Perumnas 3 ini. Dulu kalau apa-apa buru-buru ya nggak jadi dakwah kita. Akhirnya musuhan terus. Dan kita yakin kalau kita selesai masih ada keturunan kita. Generasi kita yang melanjutkan. Selalu akan bermunculan. Dulu waktu Rasulullah SAW meninggal, bingung semua. Ya kan? Bingung semua. Karena apa? Karena Umar mengancam siapa yang bilang Muhammad mati saya bunuh.
Padahal memang sudah meninggal. Akhirnya Abu Bakar yang mengatakan, Muhammad wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablir rusul. Afa imata au qutilan qalat. Ada ayat Quran yang mengatakan bahwa di dalam Muhammad ini hanya seorang utusan. Sama seperti utusan-utusan sebelumnya. Kalaupun mati, ya waktunya mati. Jadi dulu orang itu sampai kayak Umar itu menganggap Muhammad itu Tuhan, nggak bisa mati dia. Kalau ada yang bilang Muhammad mati, saya bunuh. Udah, bagaimana mencari pengganti Nabi? Dulu juga Kisru, Pak. Sebagai khalifah. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu artinya pengganti. Ya. Ada yang bilang pemimpin, salah, berarti itu ke bawah HTI. Jangan. Khalifah itu hanya pengganti. Bukan. Nabi tidak dikubur itu bukan karena belum ada pengganti. Tapi para sahabat ini ada yang sibuk, kayak Sayyidina Ali dan keluarga yang sibuk menjaga, masih sedih, belum tega mau mengubur Nabi. Terus belum tahu caranya, karena Nabi nggak pernah menceritakan. Oke, orang lain bisa, ini kan Nabi. Mandinya gimana? Ini Nabi ini, jasad yang mulia ini, seperti apa dan seterusnya. Dikuburkan di mana? Orang Mekah pengen bawa pulang, ya kan? Orang Madinah pengen, nggak boleh, kan hidup di sini. Ada yang orang mana Kuba pengen, masjid Nabi pertama di Kuba, kubur di samping masjid. Saat itu juga terjadi pemilihan itu, pemilihan Abu Bakar baiat itu, karena Muhajirin dan Ansor bingung. Nah, 3 hari itu akhirnya diputuskan, yang memandikan siapa, ya kan? Menguburkannya gimana? Itu dijelaskan dengan hujjah, Pak. Rasulullah pernah mengatakan bahwa semua orang itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Makanya Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah, yang sekarang jadi makam Nabi itu rumahnya Aisyah, karena Nabi meninggal di situ. Satu, ada yang ribut masalah warisan. Nabi punya warisan apa? Bingung kan? Kan ada Siti Fatimah, ada Sayyidina Ali juga. Ini gimana? Maka kemudian Abu Bakar yang sering mengatakan bahwa Nabi itu pernah mengatakan bahwa para nabi itu tidak pernah meninggalkan harta, ya kan? Yang ditinggalkan adalah ajaran. Udah, nggak ada nabi punya harta. Berani nggak kayak gitu? Ketua DKI masjid, saya mati nggak pernah meninggalkan rumah, harta saya nggak ada. Nabi itu mau meninggal aja ada sisa uang 3, ini langsung dibagikan cepat-cepat. Gara-gara ini jadi nggak mati-mati. Kenapa? Iya. Ya, karena Nabi itu baunya harum terus, Pak. Ya. Nggak kayak kita bau keteh. Karena Nabi itu minyaknya minyak misik. Minyak misik itu awetnya itu sampai berapa bulan? Yang asli ya. Kalau misik-misik di sini mah dicuci berapa kali aja masih bau minyak misik itu. Nah, kalau baunya itu, dan biasanya misik dicampur dengan bukhur, sehingga masuknya ke badan ini meresap. Makanya orang Arab yang asli, yang masih berbudaya Arab, itu pasti bau tubuhnya wangi.
Ya, kenapa? Karena asap buhur itu loh, langsung meresap. Enggak, walaupun nggak mandi juga wangi. Tapi yang sudah campur sama Indonesia di puncak segala ya udah beda keringatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan kita dengan belajar ini dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.